Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu izzati wal quwwah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahul mustafa. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa kulli man ittaba'a lilail huda amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh ingkang insyaallah dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah dinten menika, detik menika kita tasih dipun paringi gesang, tasih dipun paringi iman, tasih dipun paringi Islam lan ingkang luar biasa niki ingkang kedah dipun kula panjenengan syukuri. Kula panjenengan ingkang wonten mriki detik mriki niku satu nikmat yang tidak diberikan oleh orang lain. Jadi ada satu nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain, hanya diberikan kepada kita yang detik ini di sini. Nikmat nopo? Nikmat iman. Detik ini banyak yang iman. Nikmat sempat. Detik ini banyak banget yang sempat loh. Wong bar sahur ya ora terus mengendi-endi ora kalah. Nggih. Nikmat no? Sampai majelis diantaranya. Tapi yang paling pokok ada satu nikmat yang tidak diberikan kepada orang lain, yaitu nikmat niat. Nggih. Detik ini banyak yang diberi nikmat Islam, diberi nikmat iman, diberi nikmat takwa, diberi nikmat sempat, diberi nikmat sehat. Tapi karena tidak diberi nikmat niat sehingga tidak mangkat. Nggih pilih? Nggih. Maka ini yang paling harus disyukuri ini, bahkan yang paling disyukuri lagi, kita itu diberi nikmat niat yang luar biasa karena banyak orang yang sudah hadir di sholat subuh berjamaah, tapi karena tidak diberi nikmat niat, tidak melanjutkan bertolabul ilmi, pulang, kondur, mungkin ada acara harus kirim barang atau mungkin tidur, atau mungkin layeh-layeh gitu loh. Jadi ini yang detik ini bertolabul ilmi ini betul-betul orang yang dipilih, disaring betul gitu loh. Kenapa saya mengatakan yang disaring betul? Karena ada yang sudah jamaah saja kondur. Lah kok kita nggak kondur gitu loh Bu? Padahal jenengan kondur saya nggak jengkel loh. Iya. Ini yang kadang kulan jenengan itu tidak terlintas. Iya ya alhamdulillah kok. Ya walaupun kadang-kadang ada yang merasa terpaksa juga itu. Jane yo pengen bali ning ora penak kok yo. Iya. Tapi alhamdulillah Allah masih paksa gitu loh. Nggih. Kan ada yang terpaksa. Jane pengen bali nyong yo jane pengen bali yo. Ora penak, rikuh gitu. Melasi Mas Ahmad sing wis noto-noto bengi gitu kan. Dan orang yang rikuh, ada rasa rikuh, mau pulang kemudian enggak pulang, itu juga harus disyukuri. Alhamdulillah ya Allah, dengan rikuh saya jadi dapat ilmu, saya paling tidak jadi dapat pahala wis. Karena nasib-nasibnya orang itu kan orang yang enggak punya rikuh. Mending orang yang ibadah karena rikuh daripada orang ibadah orang rikuh gitu loh. Tapi orang kan kadang gini, alah percuma kamu kalau niatnya jamaah, niatnya ngaji kok karena rikuh itu mending ndak usah. Loh, mending iya loh. Karena rikuh itu berawal dari rikuh yang kemudian nanti jadi kebiasaan, setelah kebiasaan jadi enak. Contoh para ahli hisab loh. Tukang udut kan nggak ada yang lahir jebrol terus ngerokok, kan nggak ada. Itu diawali dari pertemanan, dolan bareng, duduk bareng, nongkrong bareng,
Nah, ini pendakwahnya luar biasa. Tukang udut itu tenanan kok. Ngerokok. Alah kaya cah wadon wae orang ngerokok itu. Dinggone jilbab wae. Hari pertama lulus gitu kan, enggak sukses. Mendawi. Hari kedua, ngerokok. Kari njokot ora tuku kok, ora gelem itu. Ora wis alah, ke dinggone rok wae gitu kan. Hari ketiga, rikuh. Akhirnya ngambil satu. Nah, ganteng-ganteng kok. Luar biasa kan dalam berdakwah supaya bahkan sampai menggelontorkan dananya gitu kan. Loh tuku rokok mendakwahi udut. Kalau zaman dulu itu bapak-bapak kita karena ngarit bareng. Ngarit, berhenti, terus ada yang linting. Nah dari situ. Nah lama-lama yang berawal dari rekuh karena enggak ngerokok, akhirnya apa? Jadi merasa asik, nyaman. Di hari keempat ngerokok, wis tuku dewe. Sukses kan? Wong dakwah untuk ngerokok saja bisa, masa dakwah kon ngaji ora iso itu loh. Jadi mending berangkat ngaji, mending berangkat jamaah, mending sedekah karena rekuh dengan tetangga, dengan kanca, daripada enggak ngaji, enggak sedekah, enggak jamaah dengan tetangga ora rekuh, wis kiamat wis. Itu. Setan itu kan membisikkan tengkulon jenengan itu kan dibuat apa? Banyak was-was sing ya kayaknya kok sholat saya nggak diterima, apa mending ora sholat ya? Kayaknya ngaji saya kok karena rekuh, apa mending ora ngaji ya? Ini setan itu memang luar biasa. Maka alhamdulillah kita yang di sini sudah jamaah subuh, kemudian masih diberi niat untuk bertolabul ilmi. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, niki wong wis puasa terakhir nggih. Jadi tidak perlu saya pertanyakan, tapi karena ini puasa terakhir, saya baru ketemu nggih kula takon. Kinten-kinten kemarin waktu pertama kali mau ketemu bulan Ramadan seneng mboten? Maka ada Pajero, pengajian jelang Ramadan. Pas di tengah-tengah Ramadan masih Pajero. Nggih, nanti di Syawal lebih Pajero lagi. Panas jeba jero. Seneng, harusnya seneng. Kenapa? Kulon jenengan sing Islam, kulon jenengan sing iman, kulon jenengan sing takwa. Masa ketemu Ramadan ora seneng? Wong yang enggak Islam saja, nggih. Yang enggak Islam saja itu ketemu Ramadan seneng, padahal tidak Islam. Nggih. Yang Islam, yang enggak bertakwa saja, yang enggak beriman saja ketemu Ramadan seneng. Kenapa? Karena ternyata Ramadan itu saatnya untuk mendulang keuntungan yang besar. Apakah Ramadan itu sing dodoli laris hanya orang Islam tok? Mboten. Orang yang non Islam juga wah pokoknya kalau Ramadan ya wis itu. Maka seneng, hanya senengnya orang yang beriman kan karena banyak pundi-pundi pahala. Tapi kalau yang non Islam kan pundi-pundi keuntungan. Copet wis senengi polok. Copet itu ngangan-angan kalau bisa itu Ramadan 2 bulan atau 3 bulan. Karena pendapatan terbesar itu di bulan Ramadan. Nungke loh. Ini copet. Kenapa saya mau gini? Karena kula duwe jamaah copet. Betul, saya ada jamaah mantan copet, wali betul. Bahkan saya jauh itu daerah Solo ke sana. Ketika saya silaturahim ke rumahnya itu ngeten. Ustaz, tidur sini Ustaz 3 hari. Nanti tak ajarin nyopet insyaallah. Betul. Dan betul insyaallah 3 hari lincah gitu. Tapi luar biasa ketika Allah sudah berkehendak nggih, ternyata nggih mudah sekali dia insafnya lah. Dan sekarang betul-betul luar biasa, kita aja kalah lah. Itu. Terus jamaah itu. Kemudian belum duwe jamaah mantan begal. Gak napa nggih? Nggih begal. Nggih luar biasa. Itu nek ngerampok ya wis tenanan kok. Enggak yang ngecek-ngecek. Dan tenanan itu, tapi qadarullah ketika Allah berkehendak dan luar biasa. Maka
bener kalau ada yang mengatakan mending mantan copet daripada mantan kiai. Nggih, mending mantan wong ora bener daripada mantan wong bener gitu kan. Nggih, betul. Jadi Ramadan datang itu yang suka hanya, yang bahagia itu tidak hanya sing kulon jenengan sing Islam sing iman tapi semua orang khususnya Indonesia itu senang semua. Lah sekarang pertanyaan kula, hampir pisah kalih Ramadan Bu. Kalau menjelang Ramadan kan senang menyambut Ramadan, senang. Lah sekarang hampir pisah, susah mboten Bu? Bapak susah mboten? Susah mboten? Kula kok ya ora percaya ngoten lho. Dan saya itu ndak percaya. Sekarang kan ngeten lagi marak-maraknya status sedihnya rasanya ditinggal Ramadan. Terasa haru ketika mau berpisah dengan Ramadan. Batinku halah pret. Aku kan yo statuse, atine yo wes pirang dina meneh yo. Faktanya Pak Bu, faktanya ibu-ibu sing paham ya nih, ini detik-detik kritis ini loh, detik-detik kritis. Suami itu sudah mulai paling sulit digugah sahur itu sekarang. Wis luwih angel sekarang itu gugah sahur itu. Nggih, kecuali yang ahli iktikaf loh ya, tapi yang enggak itu gugah sahur wis wangel pol gitu. Sampai ibunya, "Bapak, pungu si sahur wong paling pinten dinten malih tok." Tapi sayang banget toh Bu. Kok yo ada kata-kata susah rasanya mau berpisah dengan Ramadan. Alah, lambene. Enggak, kita nggih pangapunten ini normal-normal saja lah. Jujur semua seneng, bahkan dibuktikan kita kan sudah capek betul gitu nih. Dengan 1 bulan Ramadan tenaga juga sudah lemas gitu kan, keuangan juga sudah menipis gitu kan. Ini real gitu. Walaupun Ramadan itu bulan penuh berkah nih, tapi kenyataan orang di detik-detik akhir tetap sudah ngangan-angan pirang dina meneh yo. Bahkan kalau ada yo nek ono yo puasa sing 20 dina gitu kan. Itu. Ini memang faktanya begitu. Kemudian ini biasanya mulai hari ini, besok, terus nanti Syawal itu khotib, mubalih, kiai, ustadz itu ceramahnya sudah beda lagi. Ceramahnya apa? Bulan Syawal adalah bulan pening. Nah, bulan pening apa bulan peningkatan? Bulan pening. Bulan pening apa ada katanya? Kalau Ustadz Mubalih itu mesti bulan peningkatan, tapi kenyataan kula jenengan bulan pening. Duitnya wis entek bulan Ramadan gitu. Kari mikir kenyar utang gitu. Saya pangapunten, saya enggak, kula mboten pernah kemudian memberikan tausiah yang muluk-muluk, bahkan mungkin ekstrim sekali bagi yang enggak paham nggih, mungkin ekstrim. Panjenengan jamaah tidak perlu peningkatan. Syawal itu tidak perlu peningkatan. Kan ekstrim kan, kelihatannya kan ekstrim. Ustadz kok malah ngajari orang peningkatan. Enggak, karena saya enggak yakin peningkatan. Bertahan saja sudah topo. Peningkatan itu keduren itu. Nanti malah jenengan orang nyandak. Maka saya tidak pernah menjelang akhir itu kemudian sampai Syawal kula menyampaikan monggo Syawal bulan peningkatan. Alah ora iso. Mau mempertahankan wis sulit toh. Sekarang buktinya apa? Tarawih softnya sudah peningkatan piye? Iya kan? Tarawih itu sudah kesininya sudah luar biasa, majunya sudah luar biasa dibanding awalan Ramadan. Lah kok Syawal kon peningkatan? Yo pening lah. Gitu. Nggih, mempertahankan saja sudah luar biasa. Kemudian sekarang enggak usah mboten usah sing waduh sing daki-daki mboten. Saya waktu ini tidak mau memberikan pengajian ki rasane koyo pinter-pinter ngono lho Mas Muklas. Jadi kita tawasau bil haq wa tawasau bi niku mawon lah wis. Ora usah ngaku paling pinter kalau saya ngisi kajian kok rasane yo
keduwuran itu. Mengingatkan saja. Kita tarawih. Tarawih niku kan waktu yang menurut kula senggang lah. Habis makan kayaknya juga ampun mboten aktivitas loh. Dan ketika dicek teng omah-omah niku kayaknya wonge ya nang omah. Tapi kenapa tidak berangkat sholat Isya berjamaah kemudian dilanjut tarawih? Padahal itu waktu senggang. Dan kayaknya habis Isya itu dereng sami tidur loh. Belum. Tapi kenyataan masjid-masjid itu sofe pun maju. Apalagi kok subuh. Wah, ujian yang luar biasa. Ujian terberat niku sholat subuh loh Pak Bu. Waktu subuh itu waktu yang paling enak, paling nyaman buat tidur. Wes itu di mana saja, baik daerah panasnya luar biasa sampai waktu yang dingin luar biasa. Niku waktu subuh, niku waktu paling penak buat tidur. Banyak orang nggih, pangapunten, akeh wong tua yang sudah punya anak, sudah punya istri, sudah punya tanggungan, niku pernah mengalami satu waktu sing napa? Malam sampai larut malam niku mboten merem turu, kakean pikiran, mikir anak, mikir ekonomi, mikir bojo. Sehingga jam 12 yo isih melek. Jam 1 yo isih melek. Jam 2 isih gelintang-gelinting gitu loh. Nggih ora merem-merem. Jam 3 yo isih melek. Piye iki ora merem-merem. Pikirane pirang-pirang. Begitu masjid Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lep merem. Nggih napa nggih? Pernah ngaku wae lah, padha-padha uripe kok. Iya, dan ini semua orang pernah mengalami itu. Begitu ada azan malah lebih baru bisa tidur. Berarti waktu subuh memang waktu paling nyaman buat tidur. Lah kok kula jenengan sing sudah tidurnya larut malam, terus kemudian harus bangun pagi dan melaksanakan niki sholat subuh berjamaah, ini kan luar biasa. Kula jenengan iku termasuk. Lah kula rasa ngomong peningkatan, tapi ini dipertahankan. Dipertahankan, monggo sholat subuh berjamaah, sholat subuh di masjid dipertahankan. Jadi orang ming Ramadan tok, tapi setelah Ramadan pertahankan, bukan peningkatan tapi pertahankan. Lu bertahan itu lebih sulit daripada napa menyerang kok. Menyerang jelas wis, tapi bertahan itu kan luwih sulit. Contoh kula jenengan dagang sebuah produk, nggih. Niku bertahan untuk menjadi laris terus kan berat, karena sekarang bermunculan pedagang-pedagang baru. Kula mboten ngerti kalau di daerah mriki nggih. Saya sampai detik ini kan banyak orang yang curhat napa nggih. Bahasa keren ini curhat, tapi bahasa kita ini ngeluh lah. Ramadan saniki niku pendapatannya lebih napa sedikit dibanding Ramadan yang lalu. Jadi wong dodolan niku laris tahun wingi daripada tahun niki. Niku banyak yang mengeluh. Nggih. Karena ternyata saniki sing dodol wakehe pol. Nggih, yang jualan wakehe pol. Kemudian sing dodolan itu sing online. Apa Bu? Oh, online, ganti toh. Nggih, sudah keserang online, sudah keserang yang keliling. Dan betul tanda-tanda bumi sudah tua dan hampir kiamat kan, toko-toko sudah nggih, pasar masuk ke kampung. Sekarang rumah sing di pinggir jalan itu rata-rata dadi toko kok. Nggih napa nggih? Ini maka kebanyakan sing dodol akhirnya sing tuku ya kurang, akhirnya berkurang benar. Ini mengeluh seperti ini. Jadi inilah ujian kita, semakin tahun niku ekonomi semakin sulit. Padahal ibu-ibu nggih, biasanya ibu-ibu itu cok dapat angluan dari temen. Bu, ya Allah, saiki jan ekonomi ini tambah angel ya Bu itu. Jawab jenengan pripun Bu? Jenengan jawab pripun? Ketika temennya ngaluh ngoten pripun? Pada baik salah. Mulai saniki ngeten Bu. Ada temen saudara yang ngeluh, Bu ya Allah, nyongka ekonomi ini angel temen. Priwe carane ya Bu? Gampang Bu, ora usah repot-repot.
Nek ekonomi angel ya ganti daya apa rinso. Wis sing ibu-ibu wis ngguyu sing bapak urung ngguyu piye iki? Ah, lelet iki ya bapake. Loadinge kesuwen iki. Nggih. Ekonomi kok angel, wah ekonomi angel gampang ana daya ana rinso. Wah nembe iki ngon bapak nembe iki. Sabun Pak, sabun ekonomi. Nek ekonomi angel lo ganti daya apa rinso gitu kan. Ini guyone kan ngoten. Jadi sekarang itu semakin tahun semakin merasa kesulitan ekonomi. Nah, kembali kepada mempertahankan Pak Ibu, monggo bismillahirrahmanirrahim. Sawal itu kita pertahankan, sing Ramadan rajin subuh berjamaah pertahankan. Rajin sedekah pertahankan. Ngoten. Rajin sabar pertahankan. Terus saya tidak pangapunten ekstrim, ora sah peningkatan, pertahankan. Oh, mempertahankan sulit Pak Bu. Subuh biasa waktu apa? Ramadan Mas Ahmad berapa sof? Subuh Ramadan 2. Kalau Sawal? Nah ini di mana-mana. Nggih. Nggih. Di mana-mana, ngoten lho. Maka kula mboten pernah mengatakan peningkatan, pertahankan. Kalau subuh di Ramadan 2 sof, ayo bismillah pertahankan. Sawal juga 2 sof. Aku kan sing mulang ngomong kaya kowe enteng. Nah kita kan jamaah yo ana kesele itu. Padahal apa bedanya sih nggih di Ramadan kalih di Sawal. Kemudian detik-detik akhir kayak gini nggih, ini juga ujian. Salat raweh terus sing ngimami ayate dawa, wah resikone. Gini. Bisa-bisa ngerti-ngerti apalagi wis tuwa terus detik-detik akhir kok imam tarawih kok dawa. Mending wal asri wis itu wae. Ina atau ina wis kuwi sing cendhek-cendhek wae. Atau yang suratan panjang muni alif mim shad Allahu akbar gitu. Wah boleh kok itu kan. Ini detik-detik akhir harus bijak kita itu imam itu. Terus monggo pertahankan. Kemudian mempertahankan sedekah. Biasanya Ramadan itu lebih seneng sedekah. Lah begitu Sawal, nah itu harus dipertahankan. Lah paling berat dan itu harus, kalau sedekah kan menyesuaikan keadaan, menyesuaikan. Tapi yang harus dipertahankan dan ini berisiko besar dan memang harus diperjuangkan, menahan kesabaran, menahan marah. Menika. Karena salah satu pintu masuknya setan di hati kula panjenengan kan al-ghadab. Napa al-ghadab? Marah. Enten guru TK? Enten guru TK? Cung, nyuwun sewu. 1, 2, terus guru PAUD. Guru SD. Guru SD 1, guru SMP. Wes, yang pangapunten bapak ngaos mboten? Ini yang guru-guru. Panjenengan yang punya istri guru apa SD, TK, PAUD itu orang yang paling beruntung. Wes beruntungnya orang lelaki itu yang punya istri guru. Wes tenanan itu. Makanya saya lagi lirak-lirik ono guru janda sing nampa ora. Mas Muklas, saya pangapunten tadi saya tidur di tempatnya Mas Muklas nyaman Bu. Jadi nggak perlu kipas angin, nggak perlu selimut tebal, ternyata nyaman tidur. Nek teng Batur niku selimutnya harus double 2 dan selimutnya harus double 2, istrinya juga harus double double ngekepi, maksudnya lho mboten double 2 mboten niku. Tapi di sini kok nyaman, saya mikir-mikir kayaknya kok buat hidup nyaman di sini ya. Itu. Jadi seorang suami, seorang laki-laki sing bojone niku guru, wis poe. Logikane napa? Guru niku ngrumat bocah pirang-pirang wis sabar. Apa meneh ming bojo siji tok ngono lho. Kan sabare wis luar biasa. Nggih Bu nggih. Nggih dadi ngrumat bocah pirang-pirang wis sabar kok meneh ngrumat suami
Cuma satu, berarti kan sabarnya luar biasa. Kayaknya ngoten lho Pak niki sing bojone ora guru, sing bojone ora guru. Nek bojone guru niku nggugah sahur penak kok. Bapak wungu. Ayo wungu. Kayak gue ora Pak. Dan di saat suami jengkel, begitu suami mau jengkel, istri yang guru itu terus latahdzab walakal jannah, jangan marah, bagimu surga. Kayak gue ya Bu? Kayak gue ora? Hah? Kayak gue ora? Ini jenengan kan bocah cilik-cilik wangil, tapi kan ndak pernah nyentulik, ndak pernah marah. Ayo, ora pareng jengkel, ora pareng marah. Kan kayak niku nggih Bu nggih. Ayo maem riyen. Lah nek dengan suami nggugah sahur kan, ayo wungu riyen. Kayak gue ora Bu? Hah? Begitu bapak suruh dahar angel, ayo maem, ayo. Ya, nih Bu TK, guru TK kayak gue apa ora? Hah? Coba. Kalau sudah pernah gitu, dereng ini yang guru-guru sudah pernah dengan suami seperti itu, mboten? Pas suami jengkel, pas suami mau makan angel pernah dibegitukan, mboten? Dereng pernah. Mangke praktek. Mangke praktek. Termasuk ibu-ibu sing mboten guru, niku praktek cobilah. Nggih, cobi praktek besok nggugah sahur, nggih. Sahur besok gugah Bu. Bismillahirrahmanirrahim praktek wulangane Furhan. Bapak wungu. Ayo Bapak wungu, begitu Bapak ngelilir gitu kan. Ayo maem riyen gitu. Lo kan nggih, ibu-ibu kan tidak cuma sing guru nggih. Sing mboten guru kan duwe cah cilik. Ngomong cah cilik pripun biar mau makan gitu loh. Nggih, supados purun maem, purun tangi gasik niku kan dengan lemah lembutnya. Ayo wungu, ayo bangun, sudah pagi. Nek dengan suami kayak gitu Bu, wih, jan wis. Itu suami akan berpikir begini, ya Allah, duwe bojo siji be maere, Masya Allah. Ya Allah, itu rasa syukure Bu. Ini saya bocorkan Bu, aku ya padha wae lanang kok. Nggih. Kalau istri kok seperti itu kekagumannya luar biasa. Ya Allah, bojo siji pe ya Allah maer temen kayak ngapain gane? Ki sing ngomong loro ya sing lanang kok. Sing wadon ya mencu itu. Lah, cobi ngenjang praktek Bu, itu akan ada sebuah keajaiban yang luar biasa Bu. Kalau wulangan saya ini kemudian jenengan praktekkan besok pagi dengan gaya yang seperti itu Bu, itu ada keajaiban. Suami kaget, langsung bangun jenengan disikep demek batuke. Kowe long adem ya, kowe kenang nang ndi gitu. Pangapunten ini jenengan saya menyampaikan jenengan le guyon tenanan tapi prakteknya sulit. Kula menyampaikan jenengan guyu tapi jenengan kon praktek. Walah ya sorry ya gitu. Nggih. Kalau ini kok bisa, ini bisa dipraktekkan jenengan seperti ke anak kecil, ke anaknya. Ini baiti jannati tercapai, rumahku, surgaku niku tercapai Pak Bu. Jenengan ampun ngimpi pengen duwe omah ning surga, tapi di dunia saja tidak mampu membuat baiti jannati, khayal. Dan Ramadan ini kan menggembleng kula panjenengan itu supaya bisa membuat baiti jannati penuh kelembutan, penuh kesabaran. Wong nahan ngelih, nahan ngelak wae iso, apa meneh ming nahan jengkel. Wah, yo abot. Nahan jengkel itu lebih berat daripada nahan lapar dan nahan haus. Tapi sebetulnya Ramadan itu pendidikan kita untuk sabar. Sementara sabar itu adalah orang yang paling disukai oleh Allah. Innallaha
Ma'asabirin. Kula jenengan apal, kula jenengan paham, ning prakteke angel. Gitu. Jadi sabar niku tidak hanya disukai oleh Allah tok, tapi termasuk orang lain juga senang, istri juga senang, suami juga senang. Ngoten lho Bu. Ini kalau niki bisa Bu, wah subhanallah Bu wis. Anak melihat nggih, wah ibune kok mesra temen itu ya. Bapak pun dahar tereng. Jajal Bu. Dan itu dilakukan setiap hari. Bapak pulang itu terus bapak nembe ndak pundi ngono. Bisa ora Bu? Pun dahar tereng. Jajal pula. Sekali-kali ora sah isin-isinan lah, praktek gitu kan. Pripun Bu? Loh. Nggih. Ini rutin ya Mas Ahmad? Rutin setiap hari pengajian? Ya, selama Ramadan rutin. Subhanallah Bu, rutin. Jenengan berarti ilmunya itu sudah kayaknya itu wel-welan di sini. Berarti kan sudah berapa materi, sudah berapa mubalik sing memberikan materi. Berarti jenengan itu wis geleng-geleng nganti ngantuk wis. Ujian bagi bapak dan ibu yang ahli tolabul ilmi. Ada ujian yang besar. Orang yang senang hadir ke majelis ilmu, ujiannya besar. Nanti akan ada orang ngeten Bu. Alah, ora gomun sregep ngaji. Ngapa sih Bu? Orang ngerti. Nyong si paham karo bukae. Ngajine sregep tapi hileh. Terus apa dilanjutkan? Mending nyong Bu sing ora tahu ngaji. Cok mireng yang kados niku mboten? Nggih. Jadi kita sing sregep ngaji itu digunjing orang, eleh mending nyong sing ora tahu ngaji nimbang kae ngaji tapi kan kedengarannya pun aneh nggih. Wong ora tahu ngaji ka mending jajal. Wong sing ngaji bi urung mending kok. Apa meneh sing ora tahu ngaji. Bu, kula takon Bu jenengan takon milih. Mending sregep ngaji tapi esih glendeng. Nggih, ya sregep ngaji yang glendeng wong. Apa orang ngaji tapi glendeng wong, Bu? Milih pundi, Bu? Milih pundi, Bu? Alah angel. Angel, gampang milih prakteke sing angel nek niku. Nggih, gampang milih prakteke angel. Idealnya nggih sregep ngaji ora glendeng wong. Lah wong sing paling penak niku glendeng wong kok. Nggih. Mending sregep ngaji senajan sing glendeng. Bu, jenengan tidak ngaji diparingi pahala, dia di ngapura dosane. Nggih, bali ngaji glendeng wong tanpa dosa, berarti bar oleh pahala gari oleh dosa, berarti kosong. Jenengan orang ngaji ora oleh pahala. Nggih, glendeng wong oleh dosa, berarti 1-0. Berarti mending pundi? Mending ngaji glendeng wong. Nggih. Lajeng nanti ada lagi ujian luar biasa lagi napa? Sregep ngaji tapi ora diamalna. Nggih, niki ujian maning. Bapak Ibu perlu diketahui, setan paling benci niku kepada orang yang sregep ngaji tapi ora paham. Kan enten wong sing ngajine sregep rutin tapi ora paham. Ya hadir tapi ora paham. Tekan rumah, Bu, ngajine apa, Bu? Ya embuh sih. Lah apa ora paham? Ya pokoke melu guyu nyong melu guyu. Lah isine apa? Ya pokoke ya omong batir. Kan ada wong sing ora mudeng, ora paham tapi ngaji terus. Enten. Nah, ini setan paling gila ini, mudeng orang ngaji terus. Karena setan itu nanti menggodanya dengan suaminya, godanya dengan istrinya. Pak, mbok rasa ngaji sih? Lah ngapa? Wong paham ora kok ngaji terus. Ini sudah lewat suami kok isih tetep mangkat mawon, Bu. Niku setan gelane pol. Mila jenengan pengen disenengi setan apa pengen dibenci?
Berarti ngaji terus mau senajan ora mudeng iki lho. Termasuk mboten dereng praktek. Nanti ada setan yang menggoda kula jenengan lewat orang lain. Bu, kayaknya jedewek percuma ngaji ya, Bu. Ngapa sih? Wong ngaji praktek ora kalah. Nyatane dewek ya sing glendeng bae. Apa anu Pak ya? Wis mulai ngesuk prai wae Pak ya. Setan itu menggoda kula jenengan supaya berhenti ngaji karena apa? Karena ora praktek gitu. Dan dahsyatnya yang luar biasa lagi ada sebuah bisikan setan sing niku kayak masuk logika banget. Bu, nek ngaji mbok karo ajak kanca siji ya. Lah nyong ora wani anu Bu, ngapa sih? Nyong kan urung sempurna banget. Nyong bikin kayak kiye kan nyong arep ngajak rasane isih ora pantes lah. Ini setan. Bapak Ibu perlu diketahui ketika kula jenengan mau ngajak orang lain untuk bertolabul ilmi, untuk bersedekah, untuk berjamaah, kok di dalam hati kita itu masih ada rasa nyong urung pantes, nyong urung sempurna. Itu setan. Ini perlu difahami nggih. Perlu difahami mulai sekarang kalau ada rasa belum pantes, belum sempurna itu bisikan setan karena memang damel kula jenengan kon aja dakwah. Dengan kulon jenengan ora pede untuk dakwah, maka akhirnya apa? Masjid semakin sepi, majelis taklim semakin sepi. Niki Bapak Ibu sekarang sementen katai nggih. Kalau kemudian ngesuk isuk karo nyangking satu orang, apa kue anak, apa kue bojo, maka akan jadi dua seperti ini. Terus besoknya bawa satu orang lagi jadi tiga seperti ini. Wah itu sukses yang luar biasa. Itu setan paling benci niku. Coba bismillah. Ngesuk aseng kancabu. Bapak iki kan bojone wis tindak nggih. Bojone dhewek wis tindak, ngesuk aseng bojone. Aseng bojone tanggane mboten masalah Bu, tapi sing lanang ora sing wadon gitu kan. Itu kalau saged atau anak pangapunten Bapak Ibu pangapunten. Sekarang banyak orang tua yang rajin ke masjid, tapi anak yang sudah bujang masih tidur di rumah. Bapaknya jamaah sholat subuh, anaknya ora sholat subuh. Kenapa ketika ditanya? Ora jenge anaknya, lawong digugah ngamuk. Sekarang, jangan harap kulon jenengan masuk surga, karena ketika kulon jenengan teng surga, anaknya kulon jenengan teng neraka, kulon jenengan ditarik ke neraka. Tapi kalau sudah ngajak, sudah memaksa kok ora gelem, gugur kewajiban. Perintahnya kan kalau sudah lebih dari 7 tahun kan kon pukul untuk ibadah. Nah ini kadang itu terjadi anak sekarang mengi-mengi dolanan HP Bu, jam 12, jam 1, jam 2, begitu menjelang subuh tidurnya niku nikine ngeten. Karena saking sayai dolanan HP, subuh tertinggalkan niki. Bahkan ujian kepada orang-orang yang anaknya di pondok. Ujian bagi orang-orang yang anaknya di pondok itu ketika anak pulang itu malah kayak untuk dendam tidur. Jadi ning kamar tok dikon jamaah tok berjamaah tidak ndarus. Tidur full HP-nan. Ini hati-hati yang punya anak dari pondok. Maka saya selalu perintahkan sebelum anak itu pulang, santri-santri kula, sebelum anak pulang itu tak beri wejangan. Harus nata sandal. Nggih, santri kula kalau ke masjid itu harus nata sandal. Yang kedua harus jamaah. Gitu. Terus kemudian harus bantu ibu, harus bantu bapak. Soalnya kalau enggak itu kemudian saya pesan kepada wali, tolong laporkan apa yang terjadi, jangan ditutup-tutupi. Soalnya enggak begitu Bu, anak itu akan lebih patuh dan taat ketika dinasihati bu guru. Nggih napa nggih? Nggih, tapi nek dinasihati sing tua kadang nglawan. Anak-anak TK, SD itu karena ada pendidikan kalau mau tidur harus wudu dulu. Itu wudu Bu, karena sing perintah guru, perintah bapaknya ya alah hanyis. Nggih, maka guru ini pengaruhnya luar biasa. Kerjasama dengan wali. Kula selaku pengasuh pondok, saya nekan kepada santri, wali kemudian
kerjasama beres. Ngoten lho. Nggih, ini yang punya anak di pondok paham betul itu anak di rumah biasanya menyempatkan tidur. Jadi monggolah bismillah kita sergap tholabul ilmi, sergap jamaah tapi dengan mendakwai orang lain. Perintahnya jelas. Ku amfusakum wa ahlikum naro, jaganen awakmu lan keluargamu saka genining neraka. Ketika anak mboten salat subuh kula jenengan melas, berarti kula jenengan tidak menyelamatkan anak dari jilatan api neraka. Ilustrasi Bu, kebakaran nggih. Terus anake sing nang jero. Kira-kira anak niku tasih tidur lelap terus kula jenengan teng gugah pripun? Seret nggih. Seret. Itu padahal api dunia. Sing panasnya itu tidak seberapa dengan api neraka. Kenapa dengan api neraka kula jenengan melas kalah? Anu kayane kakean kegiatan bar sekolah ekstrakurikuler melas kok saya atau gugah tapi melas. Nih yang terjadi. Maka yang kita lihat di masjid kalau sholat subuh rata-rata tua. Nggih napa nggih? Wis karo Allahu Akbar. Nggih, niku masih bersyukur alhamdulillah karo watuk karo jamaah. Ana sing, "Mbah, jamaah yo ora anu isi nang masjid kah watuk." Tasih mending sing watuk tapi jamaah daripada watuk-watuk ora jamaah ngoten lho. Tapi ya monggo lah jangan sampai didominasi wong sing watuk-watuk. Nggih kaya nang Mekah bae. Teng Mekah niku setiap jamaah di masjid itu rata-rata watuk. Nggih napa nggih? Sing umroh sing haji niku masjid khususnya wong Indonesia jamaah di masjid Mekah itu apa Masjid Nabawi atau Masjidil Haram atau masjid di kampung itu mesti ramene pol watuk kabeh. Kenapa? Karena debunya Mekah itu beda dengan debunya Indonesia. Debunya Mekah itu kan runcing, nggih, runcing ketika masuk terhirap niku di napa paru-paru cemengkring. Tapi kalau debunya Indonesia kan debu tanah nggih, dadi bulet itu. Terus kita masih napa nggih dereng toleransi terhadap udara mriko. Dadi pancen rata-rata ya sepatu Bali ming Indonesia be angger wong tes umroh ya ketara lah angger watuk beke berarti tes umroh ya nggih. Ngono. Nggih. Ya tapi ngesuk aja terus jamaah watuk-watuk ya aja mendarani umroh ya kowe, Bang. Atau sing umroh adalah watuk ben dah ngerti umroh lah watuk be. Ngapa sih Bu watuk bae? Anu kowe Bu nyong tes Bali umroh. Wah. Niku nggih. Dadi monggo lah bismillah ku amfusakum wa ahlikum naroniku terus kemudian innallaha ma'asobirin ini kita praktekkan betul. Kita bismillah praktek kita paksa besok putra putrine jenengan dijak. Termasuk yang kecil sekalipun. Sing paling cilik niku dijak. Jadi takmir harus bijak kepada masjid jangan sampai ada anak kecil itu malah domei. Tapi juga jangan dibiarkan mboten bener. Bocah niku ke masjid disilahkan, dibolehkan, tapi diarahkan. Ora pareng gloyan nggih, sing anteng. Walaupun ketika sudah anteng, kok begitu ngene takbir ucul, ya jenenge bisi bocah gitu loh. Nggih. Di Mekah itu kan ada yang bapak-bapak itu pakai napa nggih? Tali di sini. Bapak sholat di sini, anaknya ke sana, tapi kan ada talinya, ngoten. Ngoten nggih. Lah niku ibune kaya kowe ibu angger ramane ka ora gelem jamaah. Nggih ini anak kecil diajak Bu subuh wabil khusus subuh lah. Subuh karena anak di rumah semua. Kalau zuhur asar itu kan anak mungkin aktivitas di sekolah dan sebagainya. Subuh raqatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Bonuse wong sing salat fajar yaiku salat salat rong rakaat saurunge salat subuh yaiku salat fajar iku luwih becik tinimbang donya sak isine. Lah anak-anak diajak. Dados pangapunten saya tidak berkali-kali kula sampaikan mboten peningkatan, pertahankan.
Ayo bismillah kita pertahankan. Subuh yang berapa? 5 soft? Sama? Pertahankan 5 soft. Kalau ada yang besok sawal kok ora keton parani ngomah. Loh, ini terjadi bapak-bapak. Ini sing ora subuhan siapa? Oh, Furhan, parani ngomah. Ngapa Rasul gasik itu besok subuhan itu? Rekoh ah. Setidaknya kita dapat sarapan gratis. Itu kan lama-lama dia kan juga rekoh. 20 orang datang ke tempat saya semua. Wah suwe-suwe kapok ya. Wah subuhan lah sama cing. Wah ini 20 porsi kok. Monggo bismillah, kalau ini terjadi masjid itu makmur. Jadi subuh tetap banyak. Bisa orang Mas Ahmad? Ayo bismillah takmir dan semua mempertahankan sekarang mulai ngisuk didata yang masih bertahan didata. Lah Sawal dilihat kalau kok ada yang nggak hadir, wah parah nih rumah. Wah sarapan sekalian. Termasuk niki ngaji tolabul ilmi. Sekarang lirik kanan kirinya, nggih. Kok ngeben ada yang ndak? Pangapunten Bu, langsung WA mawon Bu. Bu orang ngaji ya Bu. Pak orang ngaji ya Pak. Itu pasti dia besoknya ngaji. Besok orang ngaji maning WA maning, besok orang ngaji maning WA maning itu Bu. Nggih, siap ora Bu? Ya paling risikonya diblokir lah. Nggih, ini wajib kula panjenengan wajib dakwah itu wajib. Dakwah itu wajib dan dakwah tidak harus di atas mimbar. Tidak harus hafal hadis, tidak harus hafal Quran. Tapi ngajak-ngajak yo salat, yo ngaji, yo sedekah. Ini dakwah dan ini wajib. Soal dia tidak mau terserah wis gugur kewajiban. Ngoten lho. Siap mboten Bu? Jadi mboten peningkatan tapi pertahankan. Ngoten. Nggih. Kemudian sing paling pokok nggih dengan suami istri Bu, mbon ini pangapunten minta maaf ora sah ngenteni Idul Fitri lah. Idul Fitri maaf-maafan kayak formalitas. Itu formalitas dan adat. Yang paling benar itu orang Islam meminta maaf itu apalagi dengan suami istri itu setiap hari Bu. Karena sing paling sering duwe salah niku karo bojo Bu. Dengan yang di rumah Bu. Kalau dengan bojone tanggane tah cok gawe salah ora Bu karo bojone tanggane Bu. Mboten. Tapi dengan bojonya sendiri itu dalam satu hari itu minimal anak merengute, anak omongan sing nyelekit gitu kan. Lah itu paling asik monggo mangkit praktek Bu saat mau tidur Bu. Badhe sare nggih wis anteng kabeh syukur mau tidur wudu nggih. Bar wudu terus sare terus adep-adepan Bu mau kanyong dinaiki anak salai nyong di ngapura ya Bu. Wah, tapi nadane sing kaya kuwi Bu, anu Pak. Aja. Bu, pokoknya anak salai di ngapura. Ya tetep beda lah nggih. Sing lembut jajal, Pak. Sing lembut. Bu, mau kanyong dinaiki anak salai nyong di ngapura ya Bu. Leh, ibune terus nggih, terus ibune nggih Pak, pilih kula nggih enten salai ya. Kula di ngapunten nggih. Wah, Bu nek niku bisa praktek. Niku pun biasa praktek dereng? Urung tahu. Makin praktek Bu. Niku nek jenengan praktek subhanallah kaya napa? Kaya rep alah. Bu, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa itu pasti mati. Kathah wong sing mangkat turu bareng begitu tangi siji pun mboten tangi. Betul kula duwe jamaah ibune niku dodolan. Lah pamitan karo Pak nyong tak mangkat ya terus meneng. Pak nyong tak mangkat. Dipamiti kaya Allah. Nggih, akhirnya ternyata pun kaku, ternyata jenazah. Niku. Lah, maka suami istri sing sering terjadi karena interaksinya setiap hari, setiap waktu niku sing kadang sering ada salah. Mila niku sering jok ngapura. Ibu khusus ibu, mending ibu dulu lah ngesuk engko bengi lah. Ibu sing marah ya. Pak, nyong jikangen Pak Furhan ya. Yo malah domai. Pak,
Nyong mbok ana saleh nyong di ngapura ya Pak. Tapi temenan Pak, bukan dineki nyong ana saleh. Iya Bu, iya. Temenan ya Pak, ikhlas Bu, wis ikhlas. Temenan ikhlas. Alhamdulillah Pak, jenengan ikhlas karo kesalahan nyong. Ana apa jan Ibu? Nyong mau njoko duit Rika ora nyong. Nggih, jajal nggih bismillah Bu nggih. Mangke dalu praktek Bapak ya Pak. Tapi napa nggih gayane sing ngoten nggih. Bu, nyong di ngapura ya. Bisa ora Pak kaya Pak? Hah? Nggih, tapi nggih mangke sing praktek ibune disit ya kena, ramene disit ya kena. Tapi salah satu itu terus ngimbangi. Ketika satu nih, Bu, napa Pak? Nyong jog ngapura ya dina iki mbok ana salah saleh. Jawabnya yang enak, iya tak ngapura nyong juga ana salah ya di ngapura. Aja malah lebih sadar. Dong wis wulang Pak Furhan lah nembe jog ngapura. Ket wingi-wingi ngapa? Ya akhirnya yang maning nggih. Rika dijaluki ngapura kan malah kaya kowe. Lah wong kowe biasa salah sing kesalahan kowe, nyong kan ora. Ya yang pun ini harus dua-duanya loh Bu, nggih harus dua-duanya bareng ngoten. Lah niki sing paling gampang bae lah, nggih. Wulangan sing wingi akeh banget pun teng mriki, urung tayang ngamalna, wis ora apa-apa, simpen disit. Tapi niki sing enteng mawon, nggih, sing enteng mawon dua. Satu angger suami jengkel, latah lob, walakal. Niku jajale siji. Loro napa njok ngapura pas lagi sare. Bismillah ya Bu ya. Alah. Buat temen nggih ngono be ngapa soal praktek ora ya ora masalah kalah. Tapi ngomong nggih li marem sing mulang lah. Adoh-adoh kangge kula jenengan penak mangkat mriki niku mambengi wis ngekepi bojo. Lah kula niku ora ngekepi bojo kalah. Mangkat wingi jam 1 awan bojomu tak tinggal nggih mambengi turu dhewek ngoten. Lah niki dadi mubalih bojone kor 1 jan. Iki direkam ya. Engko bojone nyong tak krungu ki. Nggih, pangapunten Bu. Jenengan bersyukur duwe garwa ora tukang mulang tapi sregep ngaji niku bersyukur nggih. Daripada kaya kula niki tukang mulang bojone jan ora tahu kesenggol kalah nggih. Normalih Ramadan niku rutsu sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari ora bali. Tapi kula kathah pahalane Bu, karena kula sering praktek ajarane Rasulullah. Seorang suami yang baik ketika bepergian itu pulang membawa oleh-oleh kepada istri. Wah nek kula alhamdulillah karena sering layaban, sering bawa oleh-oleh. Jal, luar biasa, 3 dina ora bali nya mesti awehnya Bu oleh-oleh. Alhamdulillah. Bojone kula karo di rogoe bukan ana duwite. Uli-uli apa? Pakaian kotor. Tapi kan oleh-oleh bukan Bu. Daripada bojone jenengan ta oleh-oleh ora. Lungane wong lanang karo lungane wong wadon beda, Pak. Lungane wong wadon begitu bakso karo bungkus gawa bali. Nggih Bu? Nggih. Wong lanang tekan ngumah sih, Pak. Wis dahar urung? Wis bakso mau kah? Ibu-ibu luar biasa. Andekan satu waktu nggih diwehi snack bareng bae ramane wehi snack, ibune wehi snack. Ibu kemutan ngumah kalah. Langsung mlebu tas. Ki angger sing guyu iya berarti ya. Wong lanang ora pangan nang kono. Kon nyangking gengsi. Wong wadon ora. Ngrungokna pengajian kaya iki. Padahal jane ora mudeng iki. Karo mikir-mikir ora rampung-rampung, ora rampung-rampung. Terus snack-e slem. Tekan ngembah, "Adik, Bapak," ngono. "Nggih, Bu, nggih kaya gue sih. Mangan bakso ya terus bungkus kalih, Pak," ngono. Loro. "Nggih, Pak, bakso." "Nggih, Dik, bakso." Kaya gue ora? Wadon. Malah sing mengamalkan malah wong wadon, Pak, kudune jenengan ya tiru Rasulullah.
Tapi nek wong lanang kaya Rasulullah kabeh kalah. Nggih niki paling tiyang pinten tok sing ora kaya Rasulullah kah? Nggih. Rasulullah niku ora nulis, ora maca. Kula ket awal begitu tak ilang-ilangi Rasulullah kabeh ya alhamdulillah. Ora ana sing gawa buku wong lanang. Berarti kan kaya Rasulullah kabeh. Rasulullah ketika diberi pelajaran kan blus terus bener-bener nancep. Iki wong lanang kan blus begitu metu blas. Mboten napa-napa sing penting tetap sergap ngaji. Nggih, penting soal mengamalkan nggih semampunya, mastata'tum, sesuai kemampuan. Tapi jangan kemudian meracuni kula jenengan, nyong mending ora ngaji lah. Wong anu ngaji tok tapi praktek ora kalah. Ampun, ini benar-benar bisikan setan. Setan itu melemahkan kula jenengan supaya tidak bertolabul ilmi. Maka sing paling penak ada dengan lewat orang lain, mending nyong sing ora salat nimbang kae salat tapi glendeng wong. Wong sing salat bikin glendeng wong apa maning sing ora salat. Nggih. Mulai nginjang Bu, yang glendeng lah Bu, tapi sing moni wong telu ya gari loro. Nggih, loro ngesuk maning glendengi wong siji bae ya kowe. Nggih berkurang lah. Karena ketemu kanca paling penak glendeng wong. Kondangan bikober kalah glendeng. Bu, zaman siki ya Bu. Ngapa? Ana ya anak ayam siliti metu silete. Ngapa sih? Lah kae nduki disigari. Mulai ngesuk kondangan. Nggih ngoten kala niku ibu-ibu Amerika. Nek ibu-ibu Ameriki ya. Mulai ngesuk Bu bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Jajal praktek. Nggih nyong bismillah dinaiki arep kondangan, muga-muga nyong orang glendeng wong. Begitu anak kancane wong telu, Bu kondangan. Oh, kondangan. Bu ngerti ora Bu? Ora singapura. Astagfirullahaladzim. Ngapa? Nyong wis ngaji karo Pak Furhan. Nyong arep praktek. Ngapa? Nyong ora pan glendeng wong. Iku ora glendeng wong iki nyata. Wong wadon kan dalile ngoten. Iku ora glendeng Bu anu ki nyata ngoten. Ora poke nyong ora is monggo dang glendeng, nyong ora. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Beli laporan karo wae Pak, alhamdulillah nyong praktek wulangane Pak Furhan. Ngapa? Mau kondangan wong papat sing telu glendeng nyong ora. Kowe jan ora Pak, alhamdulillah wis pokoke alhamdulillah ngaji karo Pak Furhan. Wis alhamdulillah. Jan temenan glendeng ora Pak, ora. Lah glendeng apa sih Bu? Kae kowe jebole Pak. Nyong yen ya pada karo lah ya. Wis bertahan orang glendeng, takoni sing lanang jebule kae ki Pak. Nyong yen nebek jan ora nyangka ki Pak. Pak kae karo Bu kae lho jan ora nyangka. Alah ya pada bae prakteke nang ndi. Nggih ketika kula jenengan pun mboten glendeng nggih pun simpen. Wis ora usah bocona karo suami ngoten nggih. Begitu glendeng tapi orang nyangka ya Bu ya, astagfirullahaladzim. Tapi nah jamani ya, astagfirullahaladzim. Tapi nyong weruh dhewe kok astagfirullah. Nggih, monggo lah Bu bismillah, bismillah termasuk panjenengan bertolabul ilmi, ngaji. Niku ada setan yang masuk juga menggoda kula jenengan napa? Seneng dan tidak seneng kepada pemateri, seneng tidak seneng dengan ustadznya, seneng tidak seneng dengan mubalihnya, bahkan sampai ada iblis masuk ke dalam hati kula jenengan meremehkan mubalih. Alah, kae kok LC ora. Loh, ini setan. Ini hati-hati loh kula jenengan. Jadi kula jenengan sudah hadir ke majelis ilmu pun setan masih menghasut. Bahkan yang luar biasanya lagi kula jenengan pun ahli sedekah, ahli ibadah, ahli tolabul ilmi, setan menggoda kula jenengan kok tetep mangkat mawon, setan berbalik arah. Niki sing perlu difahami. Kula jenengan digawe ora jamaah, digoda ora sedekah, digoda ora ngaji, niku setan balik. Balik napa? Berbalik arah menjadi orang yang baik. Kemudian timbul di dalam hati rasa sombong. Masjid ini orang bangsa nyong sing mangkat sapa?
Untung benyong wong sregep walaupun di dalam hati. Niki lho, kula jenengan merasa paling ahli ibadah, merasa ahli sedekah, merasa paling rajin jamaah. Niki setan, niku setan. Jadi menggelincirkan mboten dengan tidak jamaah mboten saged, digelincirkan dengan bangga dengan kula jenengan ahli sedekah, ahli jamaah. Niki setan. Layat hulul jannah mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Ora bakal mlebu swarga sapa wong kang ana ing sak njero atine ana rasa gumedhe utawa sombong senajan sak wiji sawi. Niku setan. Jadi nggih pancen angel. Orang ngaji digoda setan, mangkat ngaji juga digoda setan. Bahkan satu hal yang paling penak tanpa terasa dibuat ngantuk. Lungke, kulon jenengan wis mangkat wis rajin ternyata sampai di sini gen setan diklipiki ngantuk. Tapi itu juga satu kenikmatan karena banyak orang yang di rumah tidur sendirian nyaman ora tayang merem, barang mangkat ngaji malah. Lu ada ibu-ibu sing Ustaz pas corona, Ustaz pengajian ampun kendel li. Lah ngapa sih Bu kula seneng pengajian? Kula gomen iki wong wadon ka seneng temen pengajian. Ternyata napa barang tak telisik-telisik. Niku ibu niku nek tilem mboten pernah merem sampai obat tidur saja mboten merem. Kan enten wong sing kados niku nggih. Tapi setiap hadir ke majelis taklim cari lendotan langsung merem, ngoten lho. Jadi nggih nyaman di majelis taklim dengan tidur ndak masalah karena masih tetap dapat pahala. Besok sing ora ngantuk niku mlebu swarga kabeh. Sing ngantuk mlebu neraka. Tapi teyeng sing kula jenengan mlebu surga takon rencana kula sing biasa ngaji sih teng pundi nggih ya Allah. Walaupun ngantuk, oh jajal deleng benang neraka. Oh nggih nika jukuten. Kula jenengan niki satu majelis niki kok ada satu saja yang masuk surga niku bisa ngangkat teman-teman sing mlebu neraka. Ngoten lho. Mila monggo bismillah tetep mangkat ngaji senajan bangetan kita. Kemben tak harapan mulang ya siap kaya gue kalah. Terus bismillah monggo praktek nggih, monggo praktek, sabar. Sing paling pokok niku teng omah bersuami istri sabar, kemudian minta maaf setiap mau tidur. Insyaallah sakinah mawadah warahmah. Ibu-ibu ketika suami bepergian ngendong kesuwen nggih. Niku ya bapak teng pundi? Mun kesuwen dereng kondur. Tayang ora Bu? Tayang ora Bu? Bismillah. Nggih. Bapak kondur begitu kondur. Alhamdulillah bapak kondur. Senajan wis kesuwen nggih. Soale umume Pak angger kula jenengan ngendong kesuwen sing wadon niku wis riyang bae. Ngendong kesuwen gitu. Ora ming ngendong tok sing kesuwen wong wadon riyang Pak. Ngisi pengajian kesuwen. Niku ya bisa riang lah mumpung jenengan dereng riang kula akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.